Selamat datang di e-commerce talk. Tonight, lockdown-weary Americans flocking to beaches, boardwalks, and boats this Memorial Day weekend, many defying social distancing guidelines recommended by health experts. This pool party in Missouri's Lake of the Ozarks packed to the brim, very few people wearing masks. I'm happy that a lot of people are out, maybe dangerous, but we'll see the cases when we see this weekend over. In Ocean City, Maryland, thousands filling up the boardwalk. It's really crowded. It's beautiful out. You know, it's fun. Everybody's having fun. Aerial images from Florida showing people swarming the streets of Daytona Beach. There's two people out the sunroof throwing money. Police referring to the scene as a gauntlet. This type of behavior is unacceptable. We don't want people coming to our city, disrupting our city. And outside this water park, extensive lines of people crammed together, waiting to get in. But right now, I'm absolutely frightened. Like frightened. As you can see, nobody is social distancing. Across the country, at least 8 states are seeing an increase in new reported cases right now. Arkansas Governor Asa Hutchinson saying a high school pool party led to a second spike in the state. But with most businesses fully reopened, he says we have to manage the risk. We're not going to be cloistered in our home. That's contrary to the American spirit. Missouri health officials say a pair of hairstylists returned to work with COVID symptoms and have now tested positive, potentially exposing more than 140 customers to the virus. But I'm going to be honest with you. We can't have many more of these. Today, President Trump hitting the golf course for the second day in a row and once again saying America must reopen. We did the right thing, and now we're doing the right thing by getting it going, getting it open. We have to open. The president has vowed the country will not lock down again, even if there's a second wave. But Dr. Deborah Birx says it's possible the country may need to close again. Bu Gloria, apa kabar? Mau tunggu cerita saya? Bisa kontak saya. E-commerce ini part kedua, e-commerce talk bicara tentang pandemi di negeri orang. Sampai dengan ini sudah mau di penghujung akhir Mei 2020. Kalau di Jakarta sendiri itu hampir 2 bulan PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar itu sudah mulai diberlakukan. Nah, pandemi di negeri orang kali ini gue satu e-commerce dulu di angkatan 2008, Teresia Devi. Thank you banget. Hai semuanya teman-teman di Indonesia. Thank you banget teman-teman. Udah bisa gue ajak di e-commerce talk nih. Baru pulang kerja pagi-pagi. Sekarang? Jam 7:30 pagi. Oh, berarti lu kerja dari malam ya? Malam dari jam 6.45 sampai bubarnya jam 5.15 pagi. 10 jam 45 menit. Oh, nggak apa-apa sih. Tapi kalau di broadcast dulu tuh biasanya itu udah masuk shift 4 lah. Bus. Tapi lu ceritanya bisa nyangsang di oh iya, sebelum ke background ini buat e-commerce, gue kasih tahu Teresia Devi lulus tahun 2000. Aduh, jangan disebut deh, itu udah ada angkatannya, jangan disebut. Oh iya, ya. Ketika dia 2000 ketika dia lulus, terus akhirnya ke US, merit ya kan di US ya? Ya. Merit di US, terus sekarang bekerja di US. Nah, menariknya 2008 sih gue nggak. 2008, angkatan 2008 yang memang di luar negeri, di luar Indonesia itu memang ada beberapa, cuman gue nggak kayaknya miss info dari beberapa di antara mereka gitu. Makanya once gue tahu, wah kayaknya Devi ada di US terus di masa pandemi kayak gini, nih jadinya menarik nih untuk gue tanya. Tapi balik lagi, background lu ceritain singkat dong, Dev, kenapa bisa nyangsangnya tuh jauh banget sih di California tadi ya? California, ya. Jadi mungkin ini udah jalan hidup ya. Jalan hidup udah di sini. Tadinya tuh benar-benar nggak ada rencana dari dulu nggak ada rencana untuk pindah ke luar negeri dan tinggal gitu sama sekali. Dulu masih punya pikiran, Indonesia itu lebih indah lah. Pokoknya gue pengen jalan-jalan dulu lah di Indonesia, keliling Indonesia baru mau keluar negeri.
Tapi ternyata nasib berkata beda. Saya menjilat ludah saya sendiri. Aduh, ya sudah. Jadi ya ke sini tahun 2016 bulan Mei. Jadi bulan Mei ini tahun keempat di sini. 4 tahun. Wow. 4 tahun. Belum pulang ke Indonesia, kangen sama makanan, sama jajanan Indonesia. Makanan apa yang lu kangenin deh? Makanan apa yang lu kangenin? Ketoprak lah. Ketoprak yang ada di samping kampus tuh, di kantor mana tuh, di sebelahnya. Di sebelah tuh ada tukang ketoprak tuh. Gila itu saus kacangnya. Udah. Apa tuh yang gedung sebelah kampus? Kira-kirana. Gerak Kirana kan ada yang jualan ketoprak tuh, abang-abang di pinggir jalan. Ketoprak apa gado-gado? Ketoprak, dia jualan gado-gado juga, kalau nggak salah deh. Oh ada ketoprak ada. Iya, gorengan plastiknya. Oh ternyata micin yang ada di Indonesia itu bikin kangen juga ya? Kangen lah, ya kan. Terus dengan adukan keringat tangan, keringat abangnya, ya kan. Sama saus tomat abang-abang. Kalau tukang ketoprak tuh yang bikin enak itu kan jempolnya ya, buat nuang air. Loh iya kan? Apa keringet netes. Apa kalau di sana susah nyari makanan Indonesia, susah ya? Ada, tapi rasanya beda lah. Beda rasanya. Beda lah. Dari bumbu dasarnya aja udah beda. Rasanya udah beda. Bawang kayak misalkan bawang merah di Indonesia sama bawang merah di Cina rasanya beda. Tapi kalau situasi pandemi sekarang ini cari makan susah nggak sih di sana? Gampang banget. Di sini ada drive-thru, terus bisa pesan Uber Eats juga. Terus bisa pesan pick up gitu dari online. Jadi ya order online terus diambil gitu. Ya, restoran sih semuanya terbuka, tapi nggak bisa makan di tempat. Ya yang kangennya aja yang makan restoran all you can eat itu kan nggak bisa. Mereka nggak bisa beroperasi. Tapi coba mungkin kasih gambaran ke gue juga deh, atau juga buat e-commerce. Situasi pandemi di sana itu gimana sih? Ketika memang lockdown-nya kan berarti udah dari Februari awal ya, US ya, nggak salah? Dari kayaknya Februari deh, lockdown-nya. Ya sama lah, barengan serentak seluruh dunia kayaknya. Nah, kalau kita di Indonesia kan belakangan. Maret ya. Kalau kita di Indonesia. Tapi kalau di sana gimana? Berlaku. Masa-masa. Jadi waktu akhir Februari aja tuh masih nggak lockdown, tapi udah ada aturan 6 feet atau gitu, harus pakai masker. Oh 6 feet. Iya sempat. Iya 6 feet. Ya 2 meter ya, kira-kira 2 meter. Terus masker juga udah langka, hand sanitizer juga udah langka akhir-akhir Februari lah. Maret udah mulai berasa. Semua bahan makanan langka semua, termasuk toilet paper. Kenapa gua nggak ngerti itu kenapa bisa langka toilet paper. Terus beras juga, kita kehabisan beras di sini, kekurangan beras karena mungkin impor dari Cina di stop dulu kali mungkin, karena kan kebanyakan ya dari Cina, dari Asian country gitu lah beras. Tapi lu merasa bersyukur ketika di Amerika tuh toilet paper langka dan juga jadi salah satu barang penting kayak gitu ya, karena kita emang iya tanpa langka pun barang penting di sini, karena di sini nggak ada semprotan. Nggak ada gayung, mereka nggak kena gayung. Semuanya dilap pakai toilet paper. Oh, oke. Gitu. Terus ya Maret,
kan itu Maret udah mulai langka-langka, udah masuk langka lah, semua supermarket juga udah habis semua, udah kayak dijarah, supermarket kosong melompong. Terus bulan Maret, April udah mulai stabil lah semuanya, udah mulai stabil, toilet paper juga udah ada, terus pasokan makanan juga udah ada gitu. Pada panic buying sih, panic buying lah, sama kayak Indonesia lah, panic buying. Iya, panic buying wajar sih. Karena mereka kaget aja kan sebenarnya, makanya, dan juga responnya jadi terlalu berlebihan. Tapi kalau pandemi sekarang dengan situasi kerjaan lu gimana? Buset, makin sibuk, makin sibuk Jadi kan biasanya seminggu kan 4 hari kerja, 4 hari 10 jam itu. Jadi ada mandatory extra time gitu sehari, terus ditawarin lagi extra time untuk 1 hari full. Ya jadi kerja 6 hari lah. Waktu itu pernah overtime. Maksudnya overtime itu kan di sini ada peraturan di mana kalau orang kerja itu seminggu nggak boleh lewat dari 60 jam. Ya. Nah, waktu itu ambil overtime terus kan, ada mandatory extra time, terus ada voluntary extra time juga. Ya saya ambil terus. Akhirnya pas lagi di pertengahan shift disuruh pulang karena udah lewat dari 60 jam. Tapi overtime yang dibayar dong? Iya, overtime-nya double dibayar. Gitu. Jadi kalau yang lain di kerjaan, kalau misalkan kerjaan di restoran mungkin udah dipecat-pecatin kali ya, karena kan jam hournya juga di-cut-cutin. Kalau di warehouse semacam Amazon, mereka nambah terus, karena berlaku kayak di sini kayak PSBB-nya Indonesia lah ya. Belanja online itu kan membantu juga bagi orang-orang yang nggak mau keluar rumah, yang nggak mau, yang takut lah untuk keluar rumah gitu. Jadi kayak ya waktu pandemi istilahnya kayak peak, another peak lah. Kan kalau di Amazon itu ada peak Christmas di mana orderan banyak banget. Nah kemarin juga kayak gitu juga peak season, special peak season. Tapi ada perubahan signifikan nggak sebelum pola kerja lu sebelum pandemi sama di pandemi? Oh iya, pastilah harus pakai masker dan itu 6 feet apart kan. Terus biasanya kalau kita kerja gitu bagian packing itu dia memanjang gitu kan, sebelah-sebelahan, stationnya sebelah-sebelahan. Sekarang udah ini ada 1 orang di sini stationnya kosong, terus baru ada 1 orang lagi. Jadi, dibikin lengkap ya? Iya, dibikin lengkap gitu. Terus juga nggak boleh ngumpul-ngumpul lah. Kalau ngumpul-ngumpul pasti diteriakin sama orang safety-nya. 6 feet apart guys. Jadi ya nggak bisa. Biasanya kalau di tempat kerja gitu biasanya kalau mau say hi kan biasanya begini nih, kayak high five lah, Ya kalau di kampus dulu tos-tosan lah. Udah nggak boleh bersentuhan lagi, walaupun gitu elbow to elbow juga udah nggak boleh di Amazonnya. Kalau dilihat dikasih teguran, 2 kali dikasih teguran, 3 kali dikasih surat peringatan, 4 kali bisa dipecat. Gitu. Jadi mungkin waktu awal-awal pandemik 2 minggu awal itu emang benar-benar close lah ya, close. Toko-toko semua pada close, tapi sekarang mah kalau pandemi udah buka semua sih toko-toko di sini. Udah, berarti lu di sana kayak ngerasa udah dalam tanda kutip ya, berdampingan dengan corona ini belum? Dalam tanda kutip. Sudah berdampingan, tapi kan ada protokol-protokol yang kita harus jalanin. Kayak misalkan kita harus pakai masker kemana-mana, terus kalau misalkan swalayan atau kemana harus pakai masker, kalau nggak dilayanin. Kalau swalayan yang gue lihat di media sosial itu memang benar-benar masuknya ngantri dan juga dijatahin ya di dalamnya. Jadi cuma bisa 15 orang punya jatah 30. Iya, dijatahin. Iya. Bahkan waktu awal-awalnya itu sampai ada bikin perjanjian dulu, appointment, harus datang jam sekian, harus datang jam sekian dan keluar harus jam sekian. Kalau miss dari waktu itu ya harus bikin perjanjian lagi yang baru. Itu dulu sih. Tapi sekarang mah udah enggak. Waktu awal-awal ya, supaya biar nggak membludak. Awal-awal. Iya, karena kan panic buying. Ngantri kasir di sana pada tahu ada semua nggak? Sama aja lah.
aja, sama aja. Tapi mereka udah tanpa adanya pandemik ini, kalau di sini budaya di Amerika tuh ada yang namanya personal space, di mana personal space itu ya 1 meter lah, ya dari lengan sampai ke sini lah, itu personal space. Dan kalau kita mendekat, mereka tuh excuse me, you too close to me. Nah, setelah pandemik ini ya makin menjauh gitu. Dan kalau misalkan mereka berdiri dekat dengan kita, ya kita bisa tegur atau enggak, kita bisa, mereka juga nggak merasa tersinggung sih, karena udah terbiasa dengan personal space-nya gitu. Kalau di lingkungan sekitar lu itu situasinya seperti apa sekarang? Kalau di PSBB di Jakarta awal-awal itu sampai sekarang sih jam 10 malam tuh ya udah sepi aja gitu Jakarta. Waktu pas awal-awal diterapin di Jakarta, wah jam 7 itu, jam 7 malam tuh Jakarta udah berasa kayak jam 3 pagi, jam 7 malam. Iya, bahkan kan bokap punya toko tuh, bokap kan punya toko kan, jam 6 sore aja udah pada tutup. Kalau nggak ya resiko dirampok kalau di Indonesia. Bokap tuh kira tutup toko lebih awal. Nah kalau di sini ya jam 6 juga udah tutup pasar swalayan. Yang boleh buka 24 jam itu apotek doang, farmasi, sama ya kayak 7-Eleven lah, terus yang minimarket yang ada di yang berada di gas station gitu, dia boleh buka 24 jam. Ya nggak terlalu beda jauh sih, tapi maksudnya secara keamanannya tuh mencekam nggak di sana? Karena banyak yang di PHK, karena banyak yang jadi jobless, tapi nggak agresif di Indonesia ya mungkin ya, karena di sini juga ada orang yang homeless, banyak orang yang kelaparan pakai kartu di pinggir jalan minta uang. Tapi kan di sini pemerintahan dapat bantuan dari pemerintah 1.200 per dewasa. Kalau punya anak ya tambah $500. Itu sekali doang bantuan bulan April kemarin. Nah gosip-gosipnya ntar juga bakal dikasih lagi 1.200 per kepala, per dewasa dan 500 untuk per anak gitu ya. Kalau misalkan mereka pun juga kelaparan atau kan angka kriminal itu kan dilihat karena nggak punya pekerjaan dan nggak punya uang ya. Kalau di sini kalau nggak punya uang, nggak punya pekerjaan, bisa minta bantuan ke pemerintah untuk food stamp sama kasih bantuan tunai. Jadi ya mereka bisa minta bantuan ke pemerintah per bulan ya. Itu dapat food stamp per bulan sama cash aid bantuan tunai itu per bulan. Ya total 1.000-an lah. Oke. Per bulan. Berarti kalau mencekamnya itu dalam tanda kutip mungkin ya ada kriminalitas, tapi tadi lu bilang nggak seagresif. Di sana ada begal nggak sih? Begal. Sini pistol Pak, pistol bukan begal. Pistol di sini legal. Kalau di sini kan begal. Lu 2016 lu belum begal, belum ngetren sih tahun-tahun itu. Udah begal. Udah tupai lompat juga udah dicakung. Gitu. Kayak harusnya di sana sih udah jauh lebih parah sih sebenarnya, karena di sana kan udah cenderung lebih ini. Kalau di polisi juga dengan kejadian kayak gini ya, polisi jadi makin banyak patrolinya. Ada jam malam juga nggak sana? Tadinya ada pokoknya jam 11 malam harus udah di rumah dan nggak boleh ada yang keluar rumah gitu ya? Iya, ada sih beritanya ada, tapi selama ini sih belum ketangkep sih. Kalaupun ketangkep juga kan ada surat ya bahwa saya kerja night shift gitu. Terus kalau di sana lu weekendnya di masa pandemi ini gimana aktivitinya? Di rumah doang. Di rumah saja, bikin mainan. Beli mainan pasti, mainan yang edukatif ya. Terus ya pool yang ditiup itu kan udah musim summer ya, lumayan lah buat ngedemin badan. Even juga sport activity outdoor gitu emang nggak boleh sama sekali ya? Kalau sekarang sih udah park udah dibuka, pantai udah dibuka, tapi kan tetap aja ngeri
sama punya anak kecil kan kasihan juga kalau sampai sakit. Oh iya sih. Gitu. Kasihan ada anak kecil. Terus Park udah dibuka, udah. Waktu yang kemarin tuh sempat muncul juga di berita rame gitu kan, warga Amerika yang menuntut pemerintah agar lockdown-nya tuh segera dibuka gitu. Lu termasuk satu dan sekian banyak yang protes kan? Saya termasuk imigran yang mencari uang saja, Pak. Tetap karakter anak dan ibunya nggak pernah hilang, cuan mindednya itu. Tetap lah, iyalah walaupun misalkan pemerintah ada bantuan pemerintah kan tetap aja ya malu lah ada bantuan pemerintah. Kita kan masih muda, yang penting duit saja. Tapi ada komunitas orang Indonesia yang di sana di masa pandemi gini, mereka cukup aktif apa enggak? Aktif gimana maksudnya? Ya nongkrong gitu. Bukan, maksudnya aktif mendata kah? Maksudnya kebetulan sih tinggal sama orang Indonesia. Oh, terus gimana tuh? Aktif gimana tuh? Maksudnya tuh? Ya gimana aktifnya gimana Pak, maksudnya? Aktifnya tuh jadi cari informasi orang Indonesia, oke, bisa dicari informasi, maksudnya gimana kondisi kesehatannya, sudah dicek kah, sudah diperiksakan? Oh, mereka dari mulut ke mulut sih biasanya. Dan kalau di orang Indonesia di sini punya komunitas antar gereja gitu loh. Jadi komunitasnya di gereja-gereja gitu doang. Oh. Gitu. Jadi ya mereka tahu ya karena ya dari mulut ke mulut aja sih. Dan gereja kan ditutup sampai sekarang. Ya tinggal Zoom doang kalau ada ibadat gereja gitu ya Zoom lah ya biasanya. Terus dari kedutaan? Kedutaan sih mereka pasti inilah update lah pasti. Mereka update kalau ada di berita-berita Amerika tentang orang Indonesia tuh kan ada ya mereka update juga sih. Tapi kita juga kalau saya pribadi sih udah nggak mau banyak dengar berita lah, karena takut sendiri nanti, stres sendiri. Yang penting jalanin saja hidup sehat, pakai masker, jaga jarak, kerja cari duit. Iya. Urusan cuan ngokol gue belakangan, tapi stres sendiri dengan media sana, seberapa menyeramkan sih pemberitaan corona di sana deh? Seram, karena di sini kan Trump itu kan dia pidato kan setiap hari di Gedung Putih. Dia setiap hari harus kasih pidato tentang update apapun, corona, politik segala macam ya. Serem sih karena kan manusia di sini penduduknya lebih banyak daripada di Indonesia. Jadi kemungkinan untuk kena coronavirus lebih juga. Serem sih, serem banget tiap hari update corona di berita sama si Bapak Kos kan. Terus mendingan menghindar daripada sendiri. Berarti lebih mana yang lebih membahayakan deh? Berita tentang corona di Amerika atau komentar-komentar netizen plus 62? Aduh, komentar netizen plus 62. Waktu itu kemarin nonton video gitu tentang tenaga kerja di Indonesia ya. Nangis sih, jujur saya nangis karena manusianya nggak ya mentang-mentang PSBB dilonggarin terus tiba-tiba buar tumpah ruah di jalanan. Mereka tuh takut sama virus atau takut sama pemerintahan nggak sih sebenarnya? Mereka melakukan hal itu karena dia takut sama virus atau pemerintah. Kalaupun misalnya gini, kalau kita takut sama virus, walaupun pemerintah nggak melarang untuk kita kemana-mana, kan kita pasti kan menjaga diri dong. Karena kan kita takut sama virus, ya kan? Kalau saya lihat sih di netizen plus 62 ini kayak takut sama pemerintah dan bukan sama virus. Mereka nggak waspada. Terus tenaga kerja juga kan kewalahan lah, sampai sebulan 2 bulan nggak ketemu keluarga kan sedih banget. Orang-orang nggak ada kesadaran untuk menjaga dirinya sendiri gitu. Sedih sih, nangis. Iya. Padahal kalau menurut gue mungkin ya di sana balik lagi ya. Kalau di sana karena juga memang death rate-nya tuh nggak salah Amerika memang lebih tinggi dibanding Indonesia posisinya. Terus kemarin berita di Indonesia juga hampir memecah rekor
1.000 positif, hampir 1.000 apa 1.000 gitu di ini baca. Tapi seberapa masyarakat di atau warga Amerika itu atau di lingkungan lu sendiri deh, seberapa teredukasinya mereka sih tentang corona? Tadi kan lu bilang bahwa mungkin di sana tidak takut dengan pemerintah tapi takut terhadap virus, sementara di kita kan kebalikan, lebih takut kepada pemerintah daripada takut sama virusnya. Edukasinya dari rumah sih, kalau orang-orang rumah mereka udah tahu lah kayak gimana, karena kan ngekos juga kan di sini banyak orang, mereka harus juga jaga kebersihan. Terus dari tempat kerja mereka kan juga kita kan juga sudah diedukasi, terus update juga dari SMS tentang ada orang positif corona di warehouse kita, jaga kesehatan, tetap jaga jarak, pakai masker. Tapi itu ada tempat kerja lu ada yang positif? Ada, tapi kan mereka dirahasiain orangnya siapa, shiftnya shift malam atau shift siang. Iya, karena itu nanti akan bikin kaget. Ya itu private. Ada berapa jumlahnya, banyak nggak di warehouse tempat kerja positif? Yang update sih mungkin bisa 6 orang ya, yang update lah. Maksudnya yang kita dikasih tahu sama bagian HR-nya, human resource. Yang 4 orang, kan banyak orang juga yang nggak mau update juga, atau enggak dari HR-nya juga nggak ngasih tahu ke kita biar kita nggak panik. Setahu saya ada 4. Lu ngerasa khawatir nggak lu? Oh, khawatir banget. Setiap saya pergi kerja rasanya tuh kayak mau perang, kayaknya menganggap diri saya tuh nggak bakal balik lagi ke rumah. Makanya selalu peluk anak, selalu bilang I love you, you have me, dan mommy loves you so much. Ya kita beranggapan bahwa ya mungkin aja setelah setelah pulang kerja terus kita kena corona terus harus diisolasi, kan kita nggak tahu, karena kita tuh kerja sama ribuan orang di dalam satu warehouse, ratusan orang, jadi ya high risk lah. Serem sih sebenarnya, antara takut dan butuh kerja juga. Iya, karena lu juga memang ya. Berapa tahun? Anak lu berapa tahun? 3 tahun, baru kemarin 3 tahun, minggu kemarin tanggal 10. Oh, berarti sih riskan banget sih kalau 3 tahun. Serem banget, makanya pulang kerja langsung nggak nyentuh apapun, langsung mandi keramas, baru peluk, baru cium anak. Gak berani lah pulang kerja gitu, terus langsung peluk cium anak. Aduh. Iya. Kan kita menganggap diri kita sendiri tuh pembawa virus, udah gitu aja, menganggap kayak gitu aja. Kalau memang yang di Indonesia sih kalau data dari kementerian diasumsikan bahwa yang terbanyak dari Indonesia tuh adalah orang-orang tanpa gejala sebenarnya. Iya, itu yang serem. Itu yang harus diwaspadai, karena nggak ada yang tahu sih sebenarnya. Apalagi gue pernah lihat di postingan media sosial juga di Amerika, agak aneh sih bahwa dia nggak kemana-mana, dia nggak ada interaksi sama orang lain, dia cuma ke apotek beli gini, terus ketika dia periksa dia positif gitu. Nah itu ngeri sih, itu bikin deg-degan juga pas gue ngeliat ini, terus dari mana dia kenanya, mungkin kayak gitu, karena dia nggak ada interaksi. Memang benar di apotek juga nggak ada sentuhan, nggak ada apa gitu. Jadi obat cuma ditaruh, oke dia ngambil dan pulang. Memang benar-benar nggak ada aktivitas fisik pun yang dilakukan. Mengerikan sih sebenarnya, musuh yang kita nggak terlihat kayak gitu. Iya. Tapi kalau dengan kekhawatiran kayak gitu, lu overcome-nya gimana? Kenapa? Dengan kekhawatiran kayak gitu lu di tempat kerja gitu, terus how you overcome itu, lu ngatasinnya gitu? Ngatasinnya ya udah yang tadi saya bilang, ya habis pulang kerja langsung mandi keramas gitu. Terus di tempat kerja juga stay away from people, 6 feet apart, terus pakai masker. Ada di disinfektan gitu ada nggak sih? Ada disinfektan. Jadi setiap station itu kita disediain disinfektan gitu untuk lap-lap monitor, keyboard, komputer, meja. Tapi kita juga kerja kan pakai gelas juga. Ya, protokolnya udah jelas lah. Udah jelas banget. Setiap setelah selesai shift, orang-orang yang di-hire sama perusahaan itu orang-orang yang yang buat inilah disinfektan tempat kerja. Itu mereka datang untuk ngebersihin. Iya. Setiap akhir dari shift mereka datang. Untuk pintu-pintu semua dibersihin. Pintu WC yang misalkan dari ruang break room ke
ke WC itu kan ada pintu sekarang tuh pintunya dibuka biar nggak ada sentuhan dari tangan ke tangan gitu. Kalau buka pintu pakai badan, pakai siku atau pakai apa, jangan pakai tangan. Oke. Protokolnya jelas lah, lumayan jelas lah. Terus kalau misalkan ada toko yang di sini, kalau ada toko yang nggak memperlakukan 6 feet apart atau mereka serve orang tanpa mask, terus ada orang yang lapor ke bagian government, itu bisa ditutup tokonya karena itu melanggar aturan pemerintah lah, itu bisa ditutup lah kalau ada orang yang misal gini, ini si yang ngejual tokonya dia pakai masker nih, tapi hidungnya nggak ditutup, itu termasuk pelanggaran nggak di sana? Pelanggaran kan, harus hidung sampai ke dahi kan ditutup. Kalau warga plus 62 ada yang kayak gitu, dia pakai masker tapi hidung nggak ditutup. Ada juga yang maskerin dagunya doang biar nggak kena virus. Kalau diajak ngobrol tuh buka. Ya sama aja dong. Di sana nggak ada ya? Mereka ini sih nggak ada. Nggak ada. Lu kangen sama perilaku ajaib warga plus 62 nggak sih? Ngeliat dari Facebook aja. Lihat dari Facebook kan masih update nih Facebook. Gregetan gak sih lu ngeliat tingkah pola warga plus? Gregetan dan sedih sih, terutama untuk ya kalau mereka kena virus ini kan berarti tenaga kerja kan bakal bersusah payah lagi, nanti pemerintah lagi yang disalahin, sedih sih. Oh maksud lu tuh yang tenaga medisnya itu ya, mereka tenaga medis sama kesehatan ya? Iya sih. Sama diri dia sendiri aja nggak peduli, ya minimal peduli sama tenaga kerja lah ya. Mereka aja nggak peduli gitu sama diri dia sendiri, ya dia peduli sama tenaga kerja aja, tenaga kesehatan aja, kasihan. Paling nggak maksud lu tuh mungkin bertanggung jawab dengan diri sendiri ya. Kalau lu memang kalau lu ngebatu sih oke, nggak apa-apa lu ngebatu, tapi kalau kena kejangkit ya udah jangan nyari dokter. Ya nyari dokter, jangan nepain orang, jangan suruh salaman atau berpelukan. Ada tuh beritanya biar orang-orang kena corona katanya, aduh itu gimana coba. Tapi kalau itu sih sebenarnya yang kalau gue tahu karena jadi ke sosiopsikologis sih. Jadi karena memang dianggap virus ini memang berbahaya, belum temukan vaksin. Jadi ketika positifnya, dia udah jadi merasa kayak batinnya tuh tertekan dulu sih, posisinya kayak gitu. Itu yang keliru. Jadi dia butuh temen. Sebenarnya bukan butuh teman. Jadi sebenarnya kalau dari gue sih nggak tahu ya, tapi kalau di Amerika isunya tuh bener nggak sih? Maksudnya lu ngikutin berita di sana nggak bahwa ini virusnya dia bisa istilahnya ya self eliminate apa kayak gitu. Jadi kalau memang kita self karantin itu nanti ya virus itu nanti bisa ya maksudnya gue sih nggak tahu gimana penjelasan medisnya, tapi kalau memang imun kita baik gitu kan, virus itu bisa berkembang posisinya kayak gitu. Jadi maksudnya kalau kena walaupun positif tapi kita masih harus jaga selama 14 hari dulu kan, kayak gitu tuh. Gue nggak tahu kalau di sana protokolnya gitu nggak sih? Sama kan? Sama juga, tapi juga ada orang-orang yang gila juga di sini, yang dia udah positif corona, dia keluar ke Walmart, terus dia video Instagram story, ada yang begitu. Oh, ada. Dia mesti belajar dari warga plus 62 kalau kayak gitu. Dia mesti belajar banyak dari warga 62. Kayak gitu tuh mesti kayak gimana? Biar jadi selebgram dia mesti belajar sama warga 62. Sebenarnya sih gini, kalau di Amerika itu kalau gue perhatikan datanya, yang sembuhnya makin banyak dan yang meninggalnya tuh grafiknya udah mulai, jadi udah hampir kayak di garis settle di Amerika beberapa negara Eropa juga kan kayak gitu. Jadi makanya ada yang sudah mulai dibuka lagi, lockdownnya juga sudah di open. Nah kalau di Indonesia kalau nggak salah itu datanya kemarin memang yang sembuh itu banyak, yang meninggal jaraknya itu sudah makin jauh ya, tapi jumlah yang sembuh sama yang positif nah itu yang fluktuatif. Jadi belum ada satu garis settle-nya tuh belum ada. Kalau di negara-negara lain tuh kayaknya mereka udah ketemu garis settle-nya. Makanya muncul istilah kalau di sini ya, kalau di sini kan istilahnya itu jadi new normal. Jadi kehidupan normal yang baru yang tadi gue tanya ke lu gitu, dalam tanda kutip ya berdamai dengan corona itu sendiri. Kan kalau di sana ya kemungkinan karena protokolnya sudah ditetapkan dengan jelas dan dilaksanakan dengan paten, bisa jadi itu udah nggak jadi satu masalah gitu kalau untuk new normal ya. Kalau di kita mungkin ada jadi mungkin
mungkin. Ya, kalau kita lockdown terus gitu, negara juga bisa ambruk, Pak. Oh, sekarang ini udah ambruk banget sebenarnya. Makanya kalau misalkan PSBB diperpanjang, kemungkinan negara bakal kolaps dan pemerintah juga bakal jadi serba salah, negara kolaps, terus warga negara sakit. Waduh. Jelas. Itu ya sebenarnya harus berdamai sih, harus berdamai dan harus jelas protokolnya, jangan ada siapa yang kuat siapa yang bertahan, ya jangan kayak gitu juga kan, harus dilihat harus ada protokolnya juga. Ya kalau menurut gue sih bahwa memang dari kita yang memang belum bisa tercover kalau persoalan ini tuh dari sisi ekonominya itu iya bang. Kalau negara-negara lain mereka sudah cukup, bukan ya bisa bilang sudah cukup pede untuk lockdown, untuk memang benar-benar membatasi cara maksimal pergerakan masyarakat karena mereka sudah antisipasi dari sisi ekonominya. Tapi kalau di kita kebalikan gitu. Jadi kita ingin membatasi tapi tanpa menurut gue ya, opini gue belum pede untuk antisipasi persoalan ekonomi. Jadi ya makanya ya banyak versinya sih, jadi ya iya. Tapi kalau di sana tuh isu politisnya tentang corona gini menguat nggak sih? Karena kan juga mau November ini kan nanti pemilihan lagi nih. Mana si Trump? Iya, wah itu politik lah. Itu banyak lah orang-orang yang anti PSBB ya, anti lockdown itu kan orang-orang yang pendukung Trump. Katanya Trump itu lagi diserang, makanya harus tetap ekonomi harus tetap berjalan. Gitu. Dan juga banyak lah sektor-sektor di sini lah, agama, sektor apalah yang orang-orang yang anti vaksin juga banyak yang menolak kalau ada vaksin ditemukan, mereka juga menolak untuk divaksin. Gitu-gitu deh. Politik kalau itu. Kalau mereka nolak divaksin terus kenapa harus heboh gitu? Kalau nolak kan nolak aja gitu. Kenapa nolak terus ngajak-ngajak? Politik lagi, itu pendukung Trump. Pendukung Trump. Terus juga ada yang bilang bantuan dari pemerintah itu yang 1.200 itu adalah politik, senjatanya Trump untuk bisa dipilih lagi gitu. Ya duit kan terima-terima aja lah, tapi nggak usah sampai menyebarkan kebencian gitu lah. Karena kita kan juga butuh duit juga, dan negara juga kan kasih duit ke warganya kan supaya mereka menghabiskan uangnya itu lagi kan untuk dibelanjain makanan dan segala macam biar bisnis dan pertokoan itu tetap berjalan gitu kan. Ada duit yang dihabiskan lah. Tetap lah ya, cuan mindednya itu nggak bisa hilang. Kalau moga-moga bisa dalam waktu dekat pandemik ini berakhir, kira-kira apa yang bakal dilakuin? The most thing you will top 3 tiga. Top 3. Ya, top 3. Yang pasti pengen makan di restoran yang bagus. Mau pengen makan sushi atau ramen. Sushi dan ramen sih. Sushi dan makan enak lah ya. Makan enak. Kedua, ini lagi persiapan camping buat summer. Udah beli alat camping. Summer, ya walaupun sekarang udah dibuka, tapi kan kalau sekarang cuaca sekarang ini kan masih rada dingin ya. Jadi ya nunggu benar-benar summer camp. Terus ya berdua. Yang ketiga ya pengen main keluar aja sama anak, pengen main gitu di taman, di park. Karena kan selama ini ya bisa sih park udah dibuka, tapi kan tetap aja masih serem. Takut lah ya. Ya mungkin walaupun kondisinya misalkan PSBB udah nggak ada gitu, tapi kan masih ada bekas-bekas beberapa udah sampai benar-benar aman. Kita takut sama virus. Apalagi punya anak. Ya sih, itu yang lebih bahaya. Musuh kita emang nggak kelihatan. Ya benar. Mau dipakai doa juga. Kalau kita semena-mena kan mencobai Tuhan namanya kan. Kalau kita menjaga diri sendiri. Luar biasa. Ya mencobai Tuhan itu namanya. Luar biasa. Gak sia-sia dikuliahin. Mencobai Tuhan namanya ya kan. Tapi kalau pandemi ini selesai, lu kangen balik ke Indonesia nggak sih? Pengen banget. Tadi tuh rencananya pengennya mau pulang, mau kasih kejutan ke nyokap. Tiba-tiba udah di depan rumah. Tapi ternyata
kondisinya pandemik begini, terus juga kan nyokap juga baru meninggal kan akhir bulan Februari, nggak bisa pulang juga ke Indonesia, nggak bisa pulang. Jadi ya kejadian kayak gitu akhirnya banting setir lah, suruh bokap kesini aja. Oh, oke. Tadinya mau ngasih kejutan ke nyokap mau pulang ke Indonesia lah, udah kumpulin duit lah. Enak banget nih, cuan. Dolar lagi tinggi. Iya, kondisinya udah berubah. Dolar lagi tinggi. Rupiah mah, dari dolar ke rupiah mah lumayan lah, tapi kondisinya aja dolar ya, dapat dolar ya belanjanya juga dolar. Iya, tapi kan at least lu tabung dulu. Jadi kalau pas sudah berakhir gitu, waduh, balik-balik siapa tahu bisa jadi New Sultan lu di sini. Wes. Iya, tapi begitulah. Mungkin pandemi kelar, anak juga udah masuk sekolah, jadi ribet kali ya. Iya. Jadi beda situasinya nanti. Jadi beda situasinya nanti. Ya, anak siapa udah tahu sekolah, pandemi kelar, anak udah sekolah. Ya paling nggak. Pengen sih balik ke Indonesia ketemu teman-teman. Ya walaupun nggak semua teman lah bisa diketemuin karena kan mereka juga punya prioritas masing-masing. Yang pasti pengen ketemu dosen, ketemu dosen, ngobrol. Tanya lu ntar. Tuh kangen tuh sama orang Indonesia tuh ngobrol-ngobrol ya, tuh kangen gibah tuh nggak? Di sana emang nggak ada gibah? Mereka sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Bukannya juga kalau American itu juga kalau gibah, wah lebih ini banget ya? Apa Masih lebih apa lebih nyambung? Kalau kita kan gibahnya gibah jadi lucu ya. Kalau mereka gibahnya jadi Gibahnya sih baper gitu. Oh, baper sih. Enggak sih. Gibahnya juga ya gibah, tapi nggak ada gayung bersambut gitu loh. Nggak kayak orang Indonesia. Iya, masa? Serius? Gue lihat dia di sana. Kan ada gayung bersambut kan. Oh, ada tektokannya ya, ada tektokan. Iya. Udah gitu kan nggak ada language barrier kan kalau orang Amerika kan ya. Kadang kita mau nyampein kayak gini tapi gimana ya nyampeinnya ya di dalam bahasa Inggris kan juga bingung gitu. Nah kalau sama orang Indonesia kan nggak ada language barrier. Jadi enak tiktokannya, gayung bersambutnya enak gitu. Kangen gibah. Di tempat kerja lu banyak warga Indonya juga nggak sih? Ada beberapa, cuma 3 orang. 3 orang dalam di shift saya sih ada yang saya tahu ya ada 2 orang doang dari ribuan orang. 2 orang itu udah cukup kali untuk bikin gibah. Yang satu dia level manager, dia nggak mainan lah sama kita yang masih buruh-buruh kecil lah. Terus ada 1 orang sih dia sesama buruh level worker. Tapi kan kita juga nggak bisa yang namanya nongkrong gitu ya. Harus tetap kerja. Ya kadang gibah sambil kerja tuh kan gak enak. Terus udah gitu kan di dalam juga bising karena mesin conveyor. Jadi ya nggak fokus gitu gibahnya. Semoga nanti lu bisa nemuin teman gibah yang pas. Ya ini. Kok malah gue yang gibah? Kenapa kapan jadi lagi? Selama 4 tahun lu nggak ada gibahnya, berarti udah kependam banget tuh kayaknya hasrat untuk menggibah. Oh iya dong. Kadang kalau ada artis gitu, gosip-gosip artis gitu, komen-komen aja di sosial media dengan nada nyinyir segala macam. Itu sih yang saya bisa. Cuma satu arah doang ya, kayak. Iya, satu arah. Kurang pas nih. Iya. Gibah dong. Kapan nih ada session gibahnya? Jadi berarti kemarin begitu pas gue udah kontak lu yang kayak gini, waduh tenggat banget nih. Kok bisa? Iya. Ada temen gibah. Tetap mau orang Indonesia mau tinggal manapun tetap lah. Gibah itu kan udah darah daging. DNA-nya orang Indonesia banget ya menggibah ya. Iyalah. Saat orang-orang Indonesia itu ingin mendunia, ternyata orang Indonesia yang ada di Amerika itu sudah menggibah dulu aja. Gibah.
Itu hiburan yang paling murah dan bisa kapan saja dan di mana saja. Tapi ya hati-hati juga di sosial media, jangan sampai ada bukti lah, barang bukti. Kalau Amerika Enggak, maksudnya dijemput sama pemerintah Indonesia. Ya. Kayaknya pemerintah Indonesia nggak serepot kayak gitu loh. Mereka lebih mungkin pemerintah Indonesia juga lebih asik ikut ngegibah daripada orang yang dia ngegibah. Ngapain gue tax effort gitu mau ngejemput lu balik ke Indonesia? Ya gue gibahin aja lu sama yang lain. Selesai masalah. Stres tahu, kerja 6 hari 10 jam 11 jam nggak ada hiburan, ya kan? Ya hiburannya cuma gibah doang. Tapi lingkungan udah banyak orang Indonesianya nggak? Ya banyak mereka juga nggak suka gibah lah. Mereka berakhlak. Karena mereka sudah di Amerika jadi berakhlak. Coba balikin ini. Pendaki. Well, Dev, good. Thank you banget bisa ngobrol-ngobrol ya, panjang kali lebar. Iya, thank you banget udah dihubungin sama orang-orang Indonesia, sama orang Indonesia sih udah dihubungin. Siapa tahu kita gini. Siapa tahu kita bisa menggibah lintas berdua. Lintas dulu. Ya udah, kita menggibah lintas. Tapi cari info. Nanti kalau ini siapa tahu kita mensukseskan 2020 gibah lintas benua. Keren banget ya. Bener deh gibah. Ya udah, well, Dev, thank you kita udah ngobrol ya di Commerce Talk tadi ceritanya. Sama-sama. Stay safe, healthy, and always be happy. Tadi buat anak lu namanya siapa sih? Cewek cowok? Cewek. Namanya siapa? Udah berisik tuh dia di luar. Freya. Udah berisik. Udah berisik dia di luar. Oke, salam kenal buat Freya ya. Sehat nanti. Iya. Oh iya, ini kemarin baru ulang tahun ya. Happy birthday dari. Iya, thank you. Uncle Joe. Atau Grandpa Joe. Uncle Joe, buset. Keren loh Uncle Joe. Semua keren nih. Keren itu. Parah. Ya udah, masukin deh. Thank you ya, sehat-sehat di sana nanti. Sehat-sehat juga Pak. Oke, nanti kapan ada waktu kita akan chat lagi, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Salam buat keluarga, teman-teman, tukang ketoprak yang di samping kampus. Parah. Ya udah, Dev, once again ya, thank you banget. Thank you Pak. Kita ketemu lagi ya di